Nggak ada orang selamat lah, semua ketempelan semua. Tempelin ini. Kok cuma 1-2 yang ketempelan? Kalau dia bisa nempel-nempel, dia mau nempel sama siapa-siapa aja, betul tidak? Ngapain nggak perlu nyari nempel-nempel itu ya terima cerodang, memang sudah di dalam. Jadi yang ada yang perlu itu dikeluarkan, betul tidak? Dikeluarkan iblis yang di dalam itu. Apa? Yang membuat kita percaya sama hal-hal begitu. Paham ya? Betul nggak? Itu yang terima cerodang. Maka ada fenomena ketempelan, fenomena kesambet. Itu karena ada iblis di dalam dirinya. Dia nggak sanggup keluar, nggak dikeluarkan ya maka dia, betul tidak? Itu bukan ketempel. Keluarkan pola-pola seperti itu dalam dirimu, maka nggak akan bakal ketempelan. Tapi kalau kita yakin dengan hal-hal begitu ya jadi. Kenapa? Apa yang buat itu jadi? Yo awakmu. Kenapa kau buka pintu untuk hal-hal seperti itu? Ya berbondong-bondong, kibotan iblis dalam dirimu. Betul nggak? Untuk apa kau bersumpah? Tanya Jeffrey lah. Jadi jangan buka pintu untuk hal seperti itu. Itulah menunjukkan betapa di dalam dirinya ada iblis. Maka dia percaya dengan omongan iblis. Kalau dia itu bisa nempel-nempel. Ya, kalau bisa nempel-nempel, kita semua celaka ini udah. Loh, udah surga tutup lah. Surga tutup, udah kita masuk neraka semua, tempel iblis semua, betul nggak? Ya kan? Kita toko-tokoi mana bisa? Kuku pun ketawa. Ada itu. Nah, tapi untuk menjaga sebuah jiwa tetap bersih harus selalu terkoneksi kepada Kanjeng Nabi. Kita nggak bisa kan bersihkan diri kita sendiri. Bersihkan siapa yang sudah pasti terjaga dari iblis? Rasulullah. Siapa yang terjaga dari korinnya sendiri? Rasulullah. Maka kalau jiwamu connect dengan jiwa Rasul, otomatis kau terjaga dari iblis, bahkan kau terjaga dari korinmu sendiri. Oh no toh bro, caranya jelas ya. Kamu harus terkoneksi, maka syarat terkoneksinya itu ya selawat. Selawat tanda cinta, bukan tanda karep akan sesuatu. Mutlak, pure, tulus, ikhlas lawat. Karena kau ingin terkoneksi dengan Rasul, karena bentuk cintamu kepada Rasul. Karena cinta itu bisa menghubungkan. Nah ini, cinta itu kan goib ya. Maka cara berhubungan dengan Kanjeng Nabi itu ya juga dengan cinta. Karena cinta itu goib, tapi terasa di dalam diri orang yang memang punya. Orang kalau nggak punya ya nggak bisa. Kan begitu. Sama dengan berhubungan kepada Allah. Maka orang yang nggak cinta itu pasti nggak yakin. Orang yang nggak cinta itu pasti payah percaya, betul nggak? Karena apa? Dia sibuk cari bukti, udah ada buktinya pun karena dia nggak cinta, dia tetap menolak bukti itu. Kenapa? Karena dia nggak cinta. Udah terbukti Allah Maha begini-begini. Udah tahu Rasul, tapi tetap menolak bukti-bukti. Itu kan karena ini, itu kan karena tetap berdalih menolak bukti-bukti yang ada. Kenapa? Karena dia nggak cinta. Kalau orang cinta tak butuh bukti, betul nggak? Orang cinta tak butuh bukti. Dari mana nih? Dari rumah mama. Oh, percaya dia. Tapi kalau tak cinta, sibuk cari bukti. Apa ya? Betul mama ya. Loh, itu namanya udah nggak cinta, maka nggak percaya. Maka iman dan yakin itu hadir dari cinta. Orang yang cinta pasti otomatis yakin, pasti otomatis beriman kepada Allah dan Rasul. Dan dia nggak perlu bukti, nggak perlu tanya kenapa disuruh sholat, kenapa disuruh sedekah. Nggak usahlah diiming-imingi orang cinta. Cuma ya Allah tahu nggak semua orang cinta, maka ada yang
ayat yang mengiming-iming. Tapi kita orang tarbiyah jangan begitu. Ya, itu kan sama dengan orang awam ya. Orang yang berbuat sesuatu karena sesuatu itu awam. Kita berbuat itu karena cinta kita kepada Allah, cinta kita pada Rasulullah, dan kita nggak harus diperlakukan yang bagaimana. Orang cinta itu nggak nuntut kok. Orang cinta itu berkorban, bukan menuntut Cinta itu menjaga, bukan ingin dijaga. Loh, situ sekarang gimana? Cinta itu merawat, bukan ingin dirawat. Kalau cinta itu memperhatikan, bukan ingin diperhatikan. Kalau ingin diperhatikan, ingin dijaga, ingin dirawat, itu nafsu, bukan cinta. Sekarang yang aku cinta-cinta sama Allah sama Rasulnya ini cuman nanti masih ingin diperhatikan, ingin dijaga Allah, ingin dirawat Allah. Itu namanya nafsu. Cinta itu memahami, bukan sibuk ingin difahami. Cinta itu memaklumi, bukan ingin dimaklumi. Cinta itu memberi, bukan meminta. Ayo. Apa yang bisa kau beri kepada Allah? Gak usah kau minta, pasti dikasih. Wong Allah cinta sama kau. Kalau kau minta itu dalam kondisi kalau nggak minta nggak dikasih, berarti kau nggak kenal Allah, betul tidak? Maka cinta itu memberi, bukan meminta. Kalau minta nggak cinta itu. Betul tidak? Nah, cinta itu memberi, artinya pengabdian sebesar apa yang bisa kau tunjukkan kepada Allah. Sunnah sehebat apa yang bisa kau ikuti dari Rasul. Itu cinta itu memberikan, bukan meminta. Ini kan kita sibuk minta. Memang udah apa yang sudah kita berikan. Nampak kali kita nggak cinta, betul tak? Udah ibadah pun cuma mau minta sesuatu dari Allah. Nampak kita nggak cinta. Kalau kita cinta, kita memberi, kita nggak pernah meminta. Nah, Allah pernah meminta. Allah memberi karena Allah cinta sama kita. Nggak situ minta pun diberi. Betul nggak? Nafas itu minta? Enggak, dikasih gratis. Betul nggak? Dikasih nafas, dikasih kerjaan. Kehidupan yang sekarang situ jalan. Betul tidak? Kenapa? Karena Allah cinta, memberi tanpa berharap kembali. Rugi Allah kalau tanya-tanya ngasih kita ini. Sembayang pun nggak ikhlas. Rugi Allah itu. Cuma kalau Allah maha kaya, ya. Kalau Allah maha kaya, enggak, wis lah. Aku kalau gini-gini, saya ujung nyuti upil sama kalau cuma ngasih ke lain. Betul tidak? Enggak, itu betul lah. Itu menunjukkan Allah maha kaya. Dia memberi itu enggak harap kembali. Itu namanya cinta. Maka cinta Allah kepada kita tidak bersyarat. Yang sembahyang ya dikasih, yang enggak disembahyang juga dikasih. Tapi yang sembahyang sedang memberikan sesuatu kepada Allah, bukan meminta. Maka konsep sembahyang itu bukan minta, tapi memberikan sesuatu kepada Allah. Karena Allah juga memberikan sesuatu kepada kita. Itu artinya gayung bersama. Memberikan apa? Pengabdian. Ya Allah, begitu banyak nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat mata, nikmat lidah yang masih bisa merasakan pahit manis getir asam garam, lemak manis, nikmat kaki yang bisa berjalan. Aku sujud kepada bukan nikmat yang lain-lain dulu. Kesehatan itu juga luar biasa. Gak ada harganya tuh sahabat. Karena maka sholat, puasa, kita memberikan sesuatu, bukan meminta sesuatu. Ini kan motivasi sholatnya mau minta. Betul tidak? Cinta itu memberi, tidak meminta. Kalau meminta, itu pasti nggak cinta.
Maka orang kalau terlalu banyak permintaannya sama Allah berarti dia nggak cinta. Kenapa dia nggak cinta? Dia nggak sayang. Kenapa dia sayang nggak sayang? Dia nggak kenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau dia cinta berarti dia sayang. Kalau dia sayang berarti dia kenal. Dia tahu Allah. Allah nggak perlu diminta udah ngasih. Betul nggak? Itu Allah nggak usah. Maka orang angkat tangan itu kalau dia sifatnya memuji Allah, memberikan pujian kepada Allah, itu dia angkat tangan, bukan meminta sesuatu dari Allah. Malu pun dia minta. Malu apalagi kalau tanya tingkah laku yang belum layak diberikan. Itu pun masih diberi. Betul tidak? Masih diberi kita. Diberi hidup, diberi nafas. Malu pun kita minta sama Allah. Kalaupun harus diminta, ya ampunilah kesalahan dan kesilapan serta kelalaian selama ini. Itu udah pas, udah keren itu. Minta itu aja udah. Gak usah kakean cocok. Ya kan? Itu. Nah cinta itu begitu. Maka tasawuf mengajarkan jangan ragu pada Allah. Tak bisa pun orang nggak ragu kalau memang masih dalam hatinya masih ada keraguan. Cinta tidak menuntut bukti. Kalau menuntut bukti berarti nggak cinta. Coba buktikan kalau kau itu hebat ya Allah. Nggak cinta sih. Karena apa? Kalau cinta itu udah tahu. Dia cinta itu karena dia udah yakin Allah Maha. Cinta melahirkan keyakinan. Kalau ada keraguan berarti nggak cinta. Betul tak? Orang yang cinta itu yakin dan percaya. Maka keyakinan dan kepercayaan yang benar adalah keyakinan yang melahirkan kepatuhan dan ketaatan mutlak. Nah itu keyakinan dan kepercayaan yang benar kepada Allah dan Rasulnya, yang kemudian melahirkan ketaatan dan kepatuhan mutlak tanpa dibarengi pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan yang nggak perlu. Patuh tanpa ada tuntutan, patuh tanpa ada permintaan, patuh tanpa ada harapan-harapan lain selain ya patuh aja, mutlak. Sami'na wa ata'na. Gitu. Ada. Kan kepatuhannya masih dibarengi tuntutan. Ya patuh cuma tuntut. Ya nggak salah sih, yang dimintanya kan udah pas, sudah sama Allah. Yang penting udah nggak minta kepada selain Allah. Tapi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan jiwa kita ya jangan gitu-gitu toh ya. Memang kata Allah ya ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Itu maksudnya supaya kita nggak minta sama selain Allah. Bukan kemudian karena mintalah kepada Allah kan nyuruh kita minta terus kakean permintaan sampai akhirnya gara-gara kakean permintaan itu menunjukkan situ nggak percaya kalau situ diurus Allah dengan baik. Betul tidak? Kadang-kadang permintaan itu menunjukkan tingkat minimnya keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Seolah-olah kalau nggak diminta Allah nggak ngasih gitu. Betul tidak? Itu saja sudah berburuk sangka sama Tuhan. Sama Tuhannya pun dia udah buruk sangka, apalagi sama yang lain. Gawat manusia kayak gini. Cemana mau hidup nyaman? Betul tak? Sama Tuhan aja dia nggak percaya, apalagi sama aku. Ustaz opo? Nauzubillah. Semoga disadar. Kita percaya, kita yakin bukan karena kita tahu sesuatu. Ada bukti baru percaya. Itu kepercayaan nggak keren gitu. Betul tak? Kita mengetahui sesuatu maka kita oh ya pantas lah mau percaya. Itu nggak percaya namanya.
Ya itu memang begitu, orang tahu kemudian ya wajar. Misalnya gini, itu misalnya rumah gelap, Pak Wid masuk sana, masuk aja dia. Nah itu percaya dia nggak pernah masuk rumah itu, Pak, itu rumah gelap kan, Pak Wid masuk. Perintah ini kan perintah, masuk aja. Itulah dia percaya. Kalau percaya nggak butuh bertanya. Tapi kalau Pak Wid masuk di sana itu ada emas setumpuk, itu percaya. Kemudian sergap masuk, itu percaya. Itu karal, betul nggak? Iya kan? Paham? Ini kan bedanya ya. Kita percaya itu justru karena kalau orang nggak tahu kemudian dia berbuat, itu percaya. Tapi kalau udah tahunya berbuat, itu masa dibilang percaya? Jelas ini kan? Begitu juga pada semua perintah Allah, kita nggak mesti tahu apa maksud Allah. Kalau kemudian kita tahu itu maksud Allah, wajar. Gitu pun kalau nggak percaya ya kurang ajar, betul nggak? Udah dikasih tahu maksudnya pun nggak percaya, itu lah kurang ajar. Tapi iman yang kita sebut itu seperti yakin juga demikian. Kalau kemudian kita tahu, kita merasakan sesuatu, maka kita yakin, oh ya wajar. Ini bukan keyakinan yang seperti itu yang kita sebut. Yakin yang memang mutlak hadir dari diri dalam, bukan karena kita tahu. Justru kan sudah kita bilang, situ dituntut percaya sama yakin. Justru karena situ nggak tahu, maka udahlah percaya saja kepada Allah, yakinlah kepada Allah. Karena kita memang nggak tahu. Kalau tahu, kita ngapain disuruh percaya? Ya pasti udah muncul dewi, betul nggak? Karena kita nggak tahu. Ada yang udah pernah ke surga? Belum lah, masih hidup semua kok di sini. Betul nggak? Maka cuma dibilang surga itu begini-begini, udah percaya aja, betul tidak? Terus kalau pun dibilang Al-Quran, arti tahu itu kan memang sah gitu. Ada yang udah pernah nampak selain Rasulullah? Nggak ada. Rasul kan diserahkan ke surga ke apa, kemudian beliau ceritakan dibarengi dengan ayat diceritakan di surga begini. Tapi kita pernah ke sana? Enggak. Tapi kita harus percaya. Jadi kita percaya itu bukan karena kita tahu, kita percaya justru karena kita nggak tahu. Kalau tahu nggak dituntut untuk percaya, jelas ya. Kalau tahu pun nggak dituntut untuk yakin, dituntut sama Allah, udah kalian yakin dan percaya padaku dan apa yang dibilang Muhammad, betul tidak? Karena semua yang dibilang itu Allah yang pastikannya itu benar. Sama dengan semalam cerita, wahai hamba Allah Sipolan bin Sipolan, ketahuilah sesungguhnya mati itu benar, barzah itu benar, sebagaimana yang kau alami sekarang. Baru percaya dia udah masuk, betul tidak? Apa sih itu nunggu masuk dulu baru percaya, baru beriman kepada Allah gitu? Terlambat bro, ya kan? Oh ternyata memang eneng nunggu bangkiriku, ya Allah urip meneng, gak iso. Biar diototuri ustaz itu kayak cocok, betul nggak? Hah? Alah ustaz ini iyalah. Itu emang ada, itu benar, sahabat. Benar, apa nunggu gitu? Kalau pas gitu itu kan nggak dibutuh. Ketika udah tahu gitu ada nungkar nakir, butuh iman dikubur. Keimanan dan keyakinan dibutuhkan di saat hidup, betul tidak? Udah mati kan udah tahu, apa dituntut percaya? Enggak, tinggal dibal-bal. Karena nggak percaya, ini nggak percaya karena aku ini mampu cek. Betul nggak? Logikanya gitu. Kau kan harus jelas gitu semua baru percaya. Ayo kalau cerita baca mati dulu lah. Betul nggak? Sopo yang pernah mati urip meneh, betul nggak? Nggak enak bro. Bahaya kalau ngajari orang pintar itu, pintar bantah. Ya kan Pak Win? Bukan pintar sing piye, pintar bantah. Oh iya, kalau pernah mati kok maksudnya kaya sih. Sama dengan statement pernyataan Allah dalam Al-Quran, juga pernyataan Rasulullah dalam hadis-hadis. Memang kita yang belum mengalaminya itu, ya udah kita percaya.
Jadi sangat dibutuhkan keimanan dan keyakinan di dunia ini kepada Allah itu, karena memang ada sesuatu yang kita nggak tahu. Memang dibutuh, udah kau percaya, nanti kau nggak nyesel kalau kau percaya yang ku bilang, kan gitu sih. Kalau kau yakin sama yang ku bilang dalam Al-Quran, kalau kau percaya yang dibilang sama kekasihku Muhammad itu, kau ikuti dia, pastikan kau nggak akan nyesel, karena itu semua yang dibilang benar. Iya, memang kau nggak tahu karena kau masih di dunia, betul deh. Kau memang nggak tahu, karena nunggu kau nampak nanti baru mau kau percaya apa yang ku bilang itu. Betapa siksa aku benar, semua itu benar. Betapa pertanggungjawaban itu berat. Kau mau percaya nunggu saat-saat seperti itu, baru kau percaya. Tapi kalau saat itunya kau percaya, gak ada lagi waktumu memperbaiki diri. Betul nggak? Mana bisa kau memperbaiki diri? Maka kau butuh percaya sekarang, supaya dari sekarang kau bisa memperbaiki diri. Maka orang yang beriman dan yakin mesti beramal soleh. Ayatnya kan pasangannya begitu. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Perintah percaya pasti dibarengi dengan beramal soleh. Karena dengan kepercayaan itulah dia percaya kalau itu ada, maka dari sekarang dia memperbaiki diri. Meskipun dia nggak tahu, dan memang dia nggak tahu, dia masih itu, betul ya? Udah selesai tasawuf. Payah. Kau percaya kan, udah buat semua yang dibuat, yang diperintah Allah, jauhi semua yang dilarang. Kerjakan semua sesuai dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Jadi kalau orang sama dengan gini sama dengan, yakin nggak sama Allah? Ya yakin, cuman maksudnya entah ada ilmunya. Kalau ada ilmunya nggak butuh yakin, betul nggak? Maka di sini kita bukan kajian, memang dituntut tuh keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, bukan karena kau tahu, tapi justru karena kau tidak tahu. Betul tidak? Kalau karena tahu nggak dituntut, itu yakin. Entah metode nggak ada metode. Kalau ada metodenya ya nggak ngapain yakin, ada metodenya pun nggak yakin ya mati aja, betul nggak? Nah begitu sahabat, konsepnya itu begitu. Udah, semua penderitaanmu nanti di dunia, kesusahanmu, kesakitanmu, asal kau sabar, ku ganti dengan yang lebih baik. Percaya nggak? Nah kalau percaya jangan komplain. Iya cuman maksudnya loh berarti nggak percaya. Jadi kan susah gini. Ya aku tahu ya di sini enak, usaha enak. Ya siapa yang nggak mau gitu? Nah iso gawe tak gawe. Kalau aku Tuhannya tak buat mau. Salahnya aku pun nggak bisa membuat diriku gitu, pun aku nggak bisa, apalagi buat dirimu. Mau enak-enak aja. Itu anugerah ya, anugerah. Anak bisa buat sendiri. Itu kalau bisa buat sendiri ya gak perlu ada tuh Tuhan. Tuh manusia cuma berencana, Allah menentukan. Maka iman sama keyakinan jangan dihubungkan sama kehidupan dunia. Wah ini orang si badan tengoklah dunianya. Iman sama keyakinan itu hubungannya cuma sama Allah, sama Rasul. Sama dunia ini jangan dihubung. Yang nggak terhubung itu jangan dihubungkan. Malah yang hasilnya terhubung diputus-putuskan. Jangan. Itu tidak bijaksana. Ya. Jadi begitu ya bicara cinta hari ini, kemudian keyakinan dan kepercayaan. Maka untuk bisa maka kalau orang cinta yakin sama percaya itu nggak butuh bukti, dan dia nggak mesti tahu, karena cinta itu sendiri sudah pengetahuan. Cinta itu udah pengetahuan, karena orang nggak mungkin cinta kalau nggak tahu. Betul nggak? Kan? Sekarang bagaimana bisa mendapatkan cinta itu?
Karena di dalam cinta ada pengetahuan, ada pemahaman. Kalau nggak paham gimana mau cinta? Ada keyakinan dan ada di dalam cinta ada semua pengabdian, semua akhlak baik ada dalam cinta. Orang cinta ya sabar nunggu. Betul nggak? Lama mas? Ganti bolak-balik kan mau kondangan. Mas, nanti malam bisa pacaran. Undangan tempat kamu, iya. Jam berapa nih? Jam-jam maghrib mas udah sini dah. Oke, maghrib sampai jam 9 belum siap loh. 8 kali ganti baju. Lama ya mas? Enggak. Sabar, cinta melahirkan kesabaran. Tapi sinto-sinto, nabi sinto. Sekali tuh dek. Penting dek. Mak, kusui mak. Apa ya sini? Lari saya salah, nyetel pun salah, nggak nyetel salah, bukan salah. Saya yang bujumu. Padahal dia nyetel biar tidak membuat malu suami. Betul nggak? Jadi cinta itu yang melahirkan akhlak ya, yang sabar, ya ikhlas. Mas, isikan pulsa lah berapa? 10 aja. Oh, sama cewek ini. Mungkin kita isi 10 ya kan. Paling enggak 20. Ya pas ada rezeki limpul pun. Limpul banyak kali. Enggak ada duit, tak pala ganti lah. Itulah cinta itu ikhlas. Betul nggak? Jadi betul. Belopos. Padahal dia perlu pakai, perlu data, mau nengok YouTube biar bagaimana buat menu masakan yang bervariasi. Betul nggak? Kadang-kadang kan begitu. Kalau soal ujung-ujungnya nyasar itu tinggal masalah masing-masing ya. Lo kan ya sih. Nah itu saya nggak bertanggung jawab lah. Cuma bikin akhirnya nyasar, tak hubungi siapa, cetan sama siapa, yang pula masing-masing lah. Ya, tanggung dosa sendiri. Hanya seperti itu. Jadi, nah semua itu ada di cinta. Pengabdian tulus juga ada di cinta. Cintailah Allah, cintailah Rasulullah. Ya mintalah kepada Allah. Mencintai Allah ya banyak menyebut Allah. Mencintai Rasulullah ya banyak bersolawat. Ya, kalau saya pribadi ke Allah itu bukan nggak yang bagaimana ya. Saya itu merasa kok nggak layak berhadapan di hadapan Allah, maka saya lebih banyak berapanya itu kepada Rasul. Saya kayak gini kok masa bisa di hadapan Allah? Kok ya mungkin kalaupun bisa ya kok kayak kata orang pantas. Betul tidak? Karena menurut saya yang paling bisa berhadapan dengan Allah itu ya cuma Rasul. Saya ngumpet di sendalnya aja. Kalau para ketiak ya, aku di sendal paling bawah nggak apa-apa. Kumpul gitu. Ini sampai juga kepada Allah. Kalau Rasul sampai kita sampai. Udahlah saya kotoran adalah debu di sandalnya Rasulullah pun nggak apa-apa. Yang penting bisa sampai kepada lo terus nampang di ngedang-ngedang depan orang nggak pede saya. Betul ya? Kalau situ mungkin karena lebih bersih ya. Ya, mungkin bisa. Saya enggak. Maka dawamkanlah selamat. Mudah-mudahan dengan syafaat itulah maka akhirnya pintu Allah juga terbuka untuk kita. Tapi bagi yang memang tarbiyahnya di sini ya harus seperti yang saya bilang. Nah, gitu pula. Bingkainya Muhammad. Bagi orang di sini harus punya karakter seperti itu, kalau enggak bisa. Kalau mau yang Allah langsung ya cari tempat tarbiyah yang lain.
yang bisa Allah langsung. Sini nggak bisa. Sini harus melewati kanjeng Nabi. Ya. Harus lewat kanjeng Nabi Muhammad. Nggak bisa iklan-iklan sendiri sama Tuhan tuh. Siapa yang kenal kita? Itu pemahaman saya. Mungkin orang punya pemahaman langsung lah sama Allah, ya sana belajar sama orang kayak gitu yang bisa ngajarkan langsung. Saya nggak sanggup ngajarkan yang langsung, dan saya nggak bisa. Saya tahunya itu diajari dulu sama mendiang ya melalui kanjeng Nabi. Ya, itu yang bisa saya pahami dari ajaran itu. Maka sama dengan lihatlah kecintaan abah guru ya, saya kumpul kepada Rasul juga penerusnya, guru Jurdi, guru siapa, memang seperti itu. Nah itu ada. Oke, resminya kita tutup dulu ya, 10:30. Yang benar dan baik datang dari Allah, yang salah dari kesalahan saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.